Ya gini, saya mengikuti sejak jadi wartawan di Kompas 8 tahun itu kira-kira perbincangan tentang kebudayaan Pak Menteri nggak jauh berubah dari gini. Kalau memang sesuatu itu berpengaruh ke orang, sesuatu itu entah itu produk, entah itu kitab, entah itu tayangan apa berpengaruh ke orang. Kalau berpengaruh, ya udah tayangin aja kitab-kitab suci, gitu loh. Toh nggak berubah juga. Kalau memang iklan berpengaruh. Nah saya karena suka di tengah, saya ngambil jalan tengah. Tayangan di televisi dan lain wayang juga cerita-cerita itu berpengaruh, tetapi manusia tidak terdiri dari cerita-cerita itu, Pak Karni. Manusia, Pak Karni dinamain Karni Ilyas, artinya ini lahirnya di sini, bukan cuma cerita itu. Pak Karni terdiri dari cerita-cerita ketemu Gabriel, ketemu Tika Bisono, lihat film, lihat Hitler, potongan-potongan itu yang membentuk Pak Karni. Sehingga saya setuju sama Yayang, oke dibebasin, tetap nonton tayangan-tayangan kekerasan, tapi ada potongan cerita-cerita lain dari orang tua, apa itu kasih sayang, dan lain sebagainya. Oh ya boleh curcol sebentar Pak. Jadi saya lupa. Saya menghimbau karena virus corona ini udah nambah. Saya menghimbau masyarakat ini saya untuk nggak usah panik, tapi tetap waspada. Sebagaimana nenek moyang kita mengajarkan, selalu waspada menghadapi datangnya malaikat maut yang sudah menyebar jauh sebelum virus corona nyebar. Saya kira itu aja. Dan kita kompak nggak saling nyalain satu sama lain. Saya lanjutkan. Manusia hidup dari cerita-cerita jauh sebelum ada televisi dan lain sebagainya, ada dongeng. Tahun 2000-an berapa itu saya bikin film Sumanto, masih ingat? Pak Joni Plate ada Sumanto yang makan mayat. Itu sebelum ada KPI, sebelum ada gitu-gitu. Dari mana dia dapat delusi? Dan kita semua mencaci. Begitu saya mau bikin film dan tim kami wawancara di penjara di Jawa Tengah, kita kaget semua. Apa itu? Loh, Mas, mayat itu daripada dimakan belatung, mending saya makan, saya muliakan. Dimakan oleh manusia. Kita kaget. Ada delusi, manusia terdiri dari cerita-cerita. Negara ini kan juga cerita bahwa kita itu terdiri, semua orang hidup dari cerita. Uang itu adalah cerita sehingga kita punya kepercayaan. Kalau nggak diceritain bahwa kita harus percaya, nggak ada yang percaya, uang nggak ada. Banyak sekali hidup yang terdiri dari cerita. Sekarang mumpung saya ingat, Pak Karni ingat Don Quixote nggak? Ya. Nah itu sastra besar Spanyol ya Gabriel. Itu ada Don Quixote itu diceritakan di situ akan menyelamatkan seorang putri, saya lupa namanya, Dulcinea de Toboso, dari serangan raksasa. Ternyata di novel itu Don Quixote adalah seorang orang tua yang namanya Alonso, orang dusun yang ingin menyelamatkan Dulcinea itu, wanita kayak Diana Putri, Diananya Gus Plus itu, petani miskin, bukan seorang putri. Pertanyaan para ilmuwan kemudian, apa yang terjadi seandainya di dalam kehidupan sehari-hari si Don Quixote yang nama aslinya itu Alonso, seorang tua, menganggap bahwa betul-betul ada raksasa yang mau menyerang tetangga sebelah desanya itu. Dia membunuh karena delusi. Yang pertama adalah dia tidak akan menyesal karena itu delusi. Enggak, aku membunuh dia karena dia mengancam si anak ini. Mungkin yang terjadi gitu juga pada si anak yang sedang kita bicarakan. Kenapa dia tidak seolah-olah tidak merasa bersalah? Atau yang terjadi dia merasa menyesal karena ternyata itu delusi. Dan ini yang secara kebudayaan ditentang oleh karena manusia terdiri dari dua, Pak Karni. Yaitu diri yang mengalami dan diri yang bercerita. Kalau menurut diri yang mengalami, perempuan tuh kapok melahirkan, Pak. Tapi dia harus diri yang bercerita, ini untuk negara, untuk rumah tangga, untuk itu diri yang bercerita. Semua tentara yang diamputasi itu nyesel Pak, kalau menurut diri yang dialami. Tapi veteran-veteran itu, tapi karena ada cerita ini demi bangsa dan negara, supaya dia gak nyesel. Yang paling berbahaya dari delusi-delusi yang diciptakan oleh film, yang diciptakan oleh cerita-cerita yang lain,
Itu kalau dia sudah meyakini itu sebagai kehidupannya, kalau misalkan Don Quixote tadi, si Alonso orang tua betul-betul dalam kehidupan sehari-hari menyangka dia Don Quixote. Dia nggak akan tetap merasa nggak akan bersalah karena dianya sudah menginternalisasi ke dalam dirinya si peran itu, si peran yang dibayangkan di film-film Spider-Man dan lain sebagainya sudah ada di dalam dirinya. Jadi sorry kalau budayawan itu ngomongnya menyeluruh gitu loh. Gitu loh. Jadi semua ilmu saya ada dari psikolog, dari psikiater, kriminolog saya pelajarin semua, walaupun kulit-kulitnya aja. Nah, yang berbahaya yang ketiga nih, Mbak Hanifah. Kok pakai V, Mbak, nggak pakai F? Hanif itu kan jujur, mestinya pakai Hanifah Hanif. Nah, itu. Nah, Hanifah adalah satu potong cerita yang membentuk sampai adalah cerita-cerita lain yang membentuk Hanifah sekarang. Saya ceritakan yang ketiga. Kenapa? Ya, kenapa harus Hanifah? Ada yang dekat. Yang ini teman saya semua, teman saya Tika Bisono, teman-teman semua. Hanifah kan orang baru dan bersinar gitu loh, Pak. Gitu. Gitu. Enggak. Mbak, saya teruskan. Ya. Jadi kiai-kiai mengatakan, kenapa kok turunnya Al-Quran itu, kiai-kiai saya? Iqra, nggak cuma sekali. Iqra, bacalah. Iqra sampai 3 kali. Menurut para kiai, Iqra pertama bacalah. Iqra kedua pahamilah. Iqra ketiga internalisasikanlah ini di dalam kelakuan. Nah, ya orang yang sudah menginternalisasikan tokoh-tokoh hero itu di dalam dirinya, nggak merasa bersalah, Pak. Ya. Dan saya setuju sama Yayang. Mari kita aktifkan dongeng. Orang tua jangan seperti kata Tika tadi. Mentang-mentang banyak teman saya dokter yang setiap ada pasien dia diteleponin anaknya terus. Akhirnya anaknya dibeliin HP. Udah gak diteleponin lagi. Enak. Tapi ngomong sama anak itu, Pak. Penting. Anak kecil tuh menarik, Pak. Terutama kalau ibunya cantik. Gitu loh.